Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini seputar riba yang Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya ini memberikan 4 tarjamah, 4 kesimpulan, 4 komentar seputar riba. Yang pertama, babu qaulillahi azza wa jalla, yantupan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat-lipat dan dilipat gandakan. Kalau kita cermati tafsir ya, itu ada pergeseran di masa-masa salaf sampai kholaf sebelum zaman perbankan. Para ulama sepakat bahwa ad'afan mudha'afah ini sifat yang melekat pada riba, bukan syarat. Kalau syarat memahami kalau 3% mah cenah teu naon da kecil, tidak berlipat ganda. Itu seiring zaman perbankan di mana perekonomian sangat bergantung pada bank. Termasuk guru-guru di Muhammadiyah di Persis ikut madhab itu ya. Tapi kesininya seiring aktivisme perjuangan ekonomi syariah membuncah ya, merata di hampir seluruh dunia, kesadaran bahwa ekonomi ribawi itu tidak berkah. Jadi gambling we negara teh, Cina wae, Rusia wae, Amerika wae resesi gitu. Jepang sama resesi itu gara-gara ekonomi ribawi. Maka para aktivisme riba ini kembali menengok tafsir-tafsir yang baku dari sejak zaman dulu, dan karena sudah menemukan alternatif ya, sistem bank Islam, Islamic Banking atau IB kalau di kita, maka para penafsir hari ini juga sepakat, sama seperti sepakatnya para ulama dulu, bahwa ada afam mudha'afah ini bukan syarat, tapi justru sifat yang melekat pada riba. Najan 3% angger we sok hitung semua ujung-ujung nama 30%. 30% teh ngitung dari mana? Hitung semua nepikeun kaberes ya, pasti ujung-ujung nama jadi 30% bahkan 50%. Cuma memang di perbankan itu sudah ada rumus standar riba, karena kalau terlalu besar nanti lari ke bank yang lain ya. Jadi ibaratnya jika Shopee Lazada we silih beubeut harga gitu, di bank juga silih beubeut bunga, tapi standarnya ya 20-30%. Standar mencari keuntungan yang umum. Ini juga menunjukkan bahwa pergeseran tafsir seiring pergeseran zaman sangat mungkin terjadi, tapi tetap ya, patokan awal tafsir salaf itu nggak boleh dibuang. Minimalnya
Ketika tidak sesuai dengan zaman sekarang, bukan berarti zaman berikutnya tidak sesuai lagi. Seperti tadi kasus yang menilai bahwa riba itu haram kalau berlipat, kalau tidak berlipat mah tidak haram. Itu kan tahun 50-60an begitu. Kecuali NU, nah ini bagusnya NU. Hiji-hijina tadi zaman eta NU yang tegas mengatakan bank haram gitu. Kalau punten dari Muhammadiyah, dari Persis mengatakan halal. Karena nggak ada jalan yang lain, darurat ya. Hukum asalnya haram, tapi karena darurat jadi halal gitu. Nah ini kesininya tafsir itu ditinggalkan. Persis tahun 92 sudah tegas mengatakan bank konvensional haram. Muhammadiyah tahun 2005 ya, tegas mengatakan bank konvensional haram ya. Bank persyarikatan pun setahu saya jadi gulung tikar. Dulu ada bank persyarikatan, Muhammadiyah punya bank. Walau alam sekarang. Kemudian MUI tahun 2003 ya, ditegaskan lagi tahun 2007 ya. Jadi penegasan bahwa riba itu berapapun persenannya ya tetap saja haram, tidak kemudian menjadi halal. Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun, akan datang pada manusia satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, di mana seseorang tidak peduli dari mana atau dengan cara apa dia memperoleh harta. Amin halalin am haramin, apakah dari halal ataukah haram. Hadis ini dalam konteks riba berlaku bagi bapak-bapak nu masih kene aktif di bank konvensional. Buru geura pararinahkeun ka bank syariah. Berarti nggak peduli, bae we gitu kan, bae we. Padahal fatwa seluruh ulama, saya bisa sebut sealam dunia, ya, termasuk Persis Muhammadiyah yang agak telat, ya. MUI ya, agak telat karena menunggu Muhammadiyah MUI itu. Jadi sudah memfatwakan haram berinteraksi, bertransaksi dengan bank konvensional selama masih ada bank syariah, kecuali di Papua misalkan bank syariah nya kaharti to di lembur nya nu ayana BRI wungkul nya teu nanaon. Di lembur mah da BRI wungkul malaya BRI syariah BSI. Itu enggak apa-apa. Atau sekadar transaksi jual beli, tidak sampai menyimpan, tidak sampai meminjam ya. Karena Imam Bukhari menulis di bab berikutnya, babu akilir riba wa syahidihi wa katibihi, yang makan riba teh berarti rentenirna, bangkirna, syahidihi saksinya, saksi dari pihak bank, saksi dari pihak nasabah, wa katibihi dan penulisnya, bagian admin nih mah. Atau zaman dulu kan banyak yang gak bisa nana tangan acan, anu mang nana tangankeun. Dan mukilir riba, yang memberi makan riba. Siapa memberi makan riba? Bapak-bapak yang menyimpan uang di bank konvensional, itu sarua jeung mere modal ka bank pikeun riba. Kan tabungan masyarakat itu modal bank.
selain suntikan dari pemerintah ya, siga BLBI baheula atau Senturi tuh dana dari pemerintah, juga pakai dana dari masyarakat. Dana bergulir itu pakainya dari dana masyarakat. Jadi bapak-bapak yang ngilu nabung di bank emok, di bank keliling, di rentenir nu sok kukurilingan ka ganggang ya, atau di bank konvensional, itu termasuk yang dilaknat. Da cenah Ustad abdi mah teu nambut cenah ka si eta teh mau ngiring nyimpen unggul. Iya, itu sama dengan mere modal buat dia untuk melakukan praktik ribanya. Ini harus membangkitkan kesadaran kita untuk membangkitkan ekonomi Islam mulai dari masjid. Cuma memang ieu teh kasadarana masih lemah. Kajeun aya dana pinjaman diinjem teu mayar-mayar. Ari kasih batak mayar, ka bank keliling ai ka masjid nih hese mayar. Ieu kudu ditempel di masjid-masjid teh, berutang itu dosa banyak. Geus aya na buletina baheula. Ditagih punung. Jadi yang mental-mental seperti ini boro-boro berjuang menegakkan syariah, manehna wae ge memenuhi tuntutan syariah lemah. Kemarin kita bahas hadis Nabi, wa'udzubika minal ma'tsam wal maghrum, kemarin di kajian Ahad pagi. Berlindung dari dosa dan utang. Kan nanya Aisyah Ummu Salamah, kenapa Nabi berlindung dari utang dan dosa, utang dan dosa? Karena kata Nabi, orang-orang yang berutang lobana loba dosa ya. Dosa kahijina punya alasan kapaksa riba teh. Padahal sejak zaman Nabi juga yang namanya riba mah kabeh kapaksa, moal mungkin teu kapaksa. Yang keduanya, kata Nabi, orang yang punya utang itu ketika meminjam banyak berjanji, tapi ketika mayar pahit ya, amiskeun nginjem pahit pas mayar. Nah, ini kesadaran ini harus tertanam ya di tengah-tengah kita. Jadi orang teh boro-boro bikin bangkit ekonomi Islam, membangkitkan ekonomi umat, ngadon maehkeun ekonomi umat, ngadon maehkeun ekonomi Islam. Ini asubta kanu ayat Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya, lantaran wa yamnaunal maun meni hese ya, mayar teh berarti ini fawailul lil musallin. Jadi pas ditagih tara ka masjid. Cenah Ustad meni kanyanyerian gitu, curhat ieu teh di mana-mana kararieu. Sampai pernah saya kaget nya, laporan keuangan di satu masjid. Oh gede, aya duitna eueuh. Kasna mah gede, duitna eueuh, ka mana diinjeman. Menginjemna teh ustad deui. Untung lain abdi. Nabi ka kitu gitu. Nya teu naon diinjeman, tapi program masjid jalan, mayarna lancar. Ieu ku diinjeman hese mayar. Pajarkeun teh cenah nya engke mun maot utang teu kabayar pan dibayar ku Nabi. Nabina cenah ketua jamaah di ayeuna mah. Nah ini jadi Nabi SAW mengingatkan ya, kita jangan termasuk yang abai. Dan ini tentu bukan berlaku dalam riba saja, dalam model-model transaksi. Hati-hati ya, tidak semua transaksi online itu halal, ada yang haram. Kalau bercampur goror, contoh sederhana ya, bapak-bapak tong kabita
motor cukup 1.000 hari ini, Bapak bayar 1.000 bisa dapatkan motor. Itu teh sarua jeung judi, Pak. Kenapa? Dia menarik dana 1.000 per orang tapi berharap anu ngiluana 1 juta. Kan itu transaksinya per hari sampai jutaan tuh, jutaan orang. Shopee Lazada teh. Sok ayeuna 1.000 kali 1 juta sabaraha? 1 miliar. Dia cuma mengeluarkan motor hiji. Dikocok kan. Itu teh sarua jeung judi tumpangan tuluy dikocok, anu menang dapat hadiah atau dapat hasil itu. Jadi hati-hati usah cenah ya abdi nuju pergi laptop 1.000 cenah misalkan di Shopee. Gimana hukum ulah ya judi teh. Jadi termasuk hari ini Shopee Pay nya, GoPay itu kan nyimpen uang, dan nyimpen uangnya bukan di lembaga syariah. Cenah gede diskona pakai OVO, Shopee Pay, GoPay teh. Iya, itu teh diskon teh bunga. So bayangkan atuh. Dari satu orang nyimpen misalkan 20.000 di Shopee Pay teh tuh rata-rata 50.000. Nasabahna ya 5 juta. Berapa dia dapat untung bunga na unggul lagi guys, untung. Jadi praktek-praktek marketplace seperti itu membakar uang deh. Nah di keuntungan tina bunga we bayangkeun ada 50.000 saurang nasabahna sebut saja ada 1 juta kan 50 miliar, berapa bunga 50 miliar satu harinya? Tidaknya nagis menang bati, bukan dari transaksinya gitu. Dan itu yang kemudian diberikan kepada pembeli yang pakai Shopee Pay, GoPay lewat diskon, padahal mah bagi-bagi bunga. Hati-hati, insyaallah anu halal mah Shopee COD cenah. Aya laguna ge. Halal tuh. Meuli langsung ban gitu. Tuh make nyimpen dana di sistem yang riba. Jadi kita harus teliti, harus apik setiap kali transaksi itu. Jangan baiklah. Kalau itu yang terjadi, itu yang dikritik oleh Nabi di hadis ini, bahwa kita semua berarti belum lepas dari harta yang haram. Terlebih kalau kita perhatikan penjelasan dari para ulama, kana riba fil jahiliyah an yakuna lirrajul ala rajul haqqun ila ajalin. Riba ini pada zaman jahiliyah begini Pak bentuknya. Seseorang punya utang ke orang lain yang akan dibayar dalam jangka waktu tertentu. Misalkan saya punya utang ke Ence, atau dibalik Ence. Saya punya utang ke Ence, janji dibayar 1 bulan. Fa idza halla qala ataqdi am turbi. Kalau sudah 1 bulan saya belum bisa bayar, Ence nanya ke saya, Ustadz cenah bade dilunasan atau mau ditambah riba? Riba itu bunga, riba itu mengembang. Ya, entah di kita diterjemahkannya bunga. Ya. Kalau kemudian saya melunasinya, dilunasan, udah nggak ada riba. Tapi kalau saya cenah pance belum ada, kalau begitu saya tambah waktu dan Ustadz tambah riba. Riba itu bunga, tambah nilai. Makanya dalam hadis riba itu fin nasi'ah. Riba itu karena ada tambahan tempo. Jadi kalau nggak ada tambahan tempo mah nggak ada riba. Ya. Tapi sekarang bunga perbankan kata Syekh Yusuf Qaradawi lebih jahat. Mau tepat waktu atau tidak tepat waktu, dari awal sudah dihitung ada riba. So pinjam ke bank
10 juta 3 bulan terus dihitung ribana, meskipun kita tepat waktu 3 bulan atau bahkan kurang dari 3 bulan anger kena cas riba. Jadi kata para ulama ya, Syekh Yusuf Qaradawi, ribal bunuk ya haram wa asyaddu min ribal jahiliyah. Riba bunuk tebang ya, haram dan lebih kejam daripada riba jahiliyah. Di riba jahiliyah mah kalau lunas 1 tahun udah ya, nggak ada. Tapi kalau tidak lunas 1 tahun baru ada riba. Di urang mah mau lunas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terus dileuwihan ya. Sigana ya di masjid oge kudu kitu meureunnya ngarah malalayar. Ai kasih batak mayar da bungana gede. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain masih dari Abu Hurairah, ya'ti 'alan nas zamanun ya'kuluna riba. Akan datang satu zaman kepada manusia yang mereka makan riba. Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Siapa yang tidak makan terkena debu riba. Tah ieu bang syariah ieu beunang ku kebulna. Hese da ka kebulan we anger tapi minimal niatnya sudah bersih. Ya. Kalau bank konvensional menu tadi tepaduli halal haram. Ya. Saya ngobrol dengan Ustadz Latif Awaludin. Beliau kan masuk DSN, Dewan Syariah Nasional, Ustadz Nasruddin. Dewan Syariah Nasional membahas satu produk syariah teh lama, minimal 3 bulan. Penelitiannya juga harus sampai 6 tahap kalau nggak salah. 6 tahap. Teliti, leparkan lagi ke para praktisi, dikritik, teliti lagi, survei lagi. Jadi teliti kitab, teliti lapangan, teliti kitab, teliti lapangan. Lalu kemudian ada hasilnya. Itu hasilnya betul-betul ijtihad. Ijtihadnya menang hese capek. Betul-betul istinbat teh naon ngagali sumur. Pan ngagali sumur moal mungkin sakali macul. Ya, sabaratus kali macul. Jadi kalau kita menyepelekan produk syariah itu menghina ijtihad ulama. Kalaupun misalkan sama beda di akad. Cenah bang syariah mah leuwih mahal. Heuh pan ngaranna gitu make riba. Nu halal mah biasa leuwih mahal. Nikah jeung jinah mending keneh jinah murah. Nikah mah mahal jeung lila deh gitu. Jinah mah bisa buta ganti. Jadi maksud saya, kalaupun ada hal-hal yang syubhat sebaiknya tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Soalnya contoh ya, beliau mencontohkan begini, dana talangan haji itu dihalalkan oleh MUI. Jadi gini kan, bank syariah itu butuh produk, ya. Butuh produk, yang produk itu dijual ke masyarakat. Kalau nggak ada produk ke masyarakat lalu pada ke bank konvensional. Ketika dana talangan haji dilegalkan ke pemerintah, memang ada lebihnya, lebih nama tuh uang admin. Ibaratnya puntennya, ieu pang nyerpiskeun motor. Pan sok aya uang adminna teh. Dileuwihan. Itu kan bukan riba, itu mah uang jasa, uang ujroh. Cuma memang kalau ada tempo tambahan, ada lagi uang ujrohnya. Nah itu nu dihantem ku sebagian ulama haram. Ketika dipatwa haram atuh teu dana talangan haji ka bank syariah, tapi anger lalu empatna teh ka bank konvensional. Nah ini maksud saya, kalau ada hal-hal yang mirip-mirip ya itu kebul riba lah. Dampak dari sistem bank konvensional sudah sangat menjamur. Ya termasuk kita kan kalau ada pertanyaan ujung-ujungnya cenah bank syariah, ke atasnya OJK lagi, BI lagi. Ya karena nanti
harus ganti menteri keuangannya ya dua, menteri keuangan konvensionalnya, menteri keuangan syariah. Najan wapres nagi syariah ayeuna gitu. Itu bagian tina kekebulna ya. Kemudian hadis berikutnya tentang firman Allah di surat Al-Baqarah 275 sampai 278. Bukan 278 sampai ayat terakhir ya, nggak ada nomornya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Maksudnya non linglung, gelo. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena menilai riba itu transaksi. Transaksi jual beli itu sama dengan riba, sama-sama cari keuntungan. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini hati-hati ya. Orang-orang yang mudahnya saja menyamakan baik cenah bang syariah jeung bak konvensional ge sama kitu-kitu keneh eta nu kasurupan ku setan. Meski tafsirnya kata para ulama maksudnya nanti ketika bangkit dari kubur. Kalau yang lain kan yakhrujuna minal ajdathi sira'a gesit. Ini mah kama yatakhabbatu syaitan minal mas linglung. Kemudian hadis Nabi SAW, ra'aitul lailah, aku tadi malam bermimpi, rajulaini atayani, ada dua orang yang datang kepadaku lalu membawa aku ke tanah yang luas. Lalu kami pergi ala nahrin min dam, menghampiri sungai darah. Sungai darah namanya juga sungai Arnya nu China badag tocit arun. Fa idza rada an yakhruja, kalau dia ingin keluar yang ada di dalam sungai darah itu, fihi rajulun qaim, di sana ada lelaki yang sedang berdiri di pinggir sungai. Wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah, dan di tengah-tengah sungai ada seseorang yang di hadapannya banyak batu. Fa aqbala ar-rajulul ladzi finnar, lalu menghadap datang orang yang ada dalam sungai itu. Fa idza arada an yakhruja, kalau dia ingin keluar, romar rajulu bihajarin fifi, dilempar oleh orang yang ada di pinggir sungai langsung ke mulutnya, ke wajahnya. Makanya loba batu urut di baledogan. Faraddahu haitsu kana, lalu dia kembali ke tengah-tengah sungai darah itu. Faja'ala kullama ja'al yakhruja rama fi bihajarin fayarju kama kana. Begitu saja setiap kali dia mau keluar dari sungai itu dilempari. Fakultu, Nabi bertanya, mahada, siapa orang itu? Faqala alladzi ra'aitu finnar akilur riba, orang yang Anda lihat di tengah-tengah sungai itu adalah orang yang makan dari hasil riba. Jadi siksaan ge dilelepkeun dina sungai darah. Kenapa? Karena sama dengan sudah membunuh berapa orang. Kuriba mah atau kayak bahasa cek mantan pegawai bank ge centong kali-kali daya kabar. Kenapa? Mencit, sama dengan membunuh. Ini peringatan dari Nabi SAW agar kita semua waspada. Terlebih kata Ibnu Abbas, hadhihi akhiru ayatin nazalat ala nabi. Ayat-ayat riba itu adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi gambaranna ieu teh puncak keimanan lah. Udah kuat akidahnya, kuat syariahna, tah kakara ngabahas riba. Insyaallah pan ieu di Al-Azhar ieu akidahna geus dibahas nya, ibadahna geus dibahas. Tah tinggal ayeuna bab riba. Sekian yang bisa saya bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bilih aya nu bade naroskeun. Contohnya ayat tadi halo bal. Karena ibu bapak meninggal, nah sehari-hari nama sampai ke utang ya, bila yang sampai ke korban terbisa, haji terbisa. Nah setelah meninggal keluarganya mengkorbankan, menghajikan, memayarkan hutang, naik ke hidup gitunya. Nah itu jadi anda dosa jadinya orang tua itu walaupun dibayarkan keluarga sama dari gitu. Iya. Nya di urang teh kudu ngadaguan motor sawai. Jadi itu fenomena yang unik ya, ketika hidup gak mampu haji, kurban, banyak utang. Tapi ketika udah meninggal dipangmayarkeun utangna ku anak-anakna, dipanghajikeun, dikurbankeun. Nah, itu apakah jadi amal sholih buat dia sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis sahih? Jadi amal sholih itu kalau memang sudah ada niat dan kemampuannya finansial cuma teu kaburu, atau kalau dalam konteks haji karena memang fisiknya nggak mampu tapi secara uang sudah mampu, itu boleh ya menurut jumhur ulama, dan menurut sebagian ulama tidak boleh. Nyadai fikih apa kantun milih we gitu. Kemudian kalau kurban juga sama. Kalau memang udah ada niatnya, geus ngomong atau bahkan geus nabung, cuma keburu meninggal, ya nggak apa-apa. Sehari tahun, bukan tiap tahun, ya. Pas dia ada niat. Tapi kalau tiap tahunnya kurban tas nama anu ada nama anu, kan udah terputus amalnya. Kecuali 3 yang tidak terputus itu: 1 amal jariah, sedekah jariah, ya wakaf, ya. Yang kedua doa anak solih, yang ketiga ilmu, ya, ilmu yang kita ajarkan ke anak-anak di madrasah. Lalu terus itu mah jadi jariah. Hari kurban mah teu jadi jariah, ya. Kan lain sedekah jariah kurban. Mun sedekah jariah mah ieu sedekah abadi wakaf. Nah, itu jadi sedekah jariah. Ya, itu sebagai peringatan juga ya bagi siapapun kita yang masih hidup, kalau punya keluarga yang sebelum ini ti ayeuna ya diingetan di tambalan hutangna. Kok mau hutang ka masjid mah ya, tambalan ribaan. Kuduna mere ya. Mangga Pak Haji. Kalau yang bayar hutangnya baik pada utang. Ya itu belum haji, belum tidak apa bagaimana utang atau bagaimana itu namanya? Nu mana Pak Haji? Atau belum kurban, tidak kurban? Enggak. Atau bukan? Enggak. Jadi utang itu pinjaman. Ya. Kalau haji kurban bukan utang, kalau tidak mampu tidak wajib. Kalau memang nggak ada niat berarti itu mah kafir teh ya, bukan utang. Jadi nggak usah dibayarkan. Kan di Al-Qur'annya wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kafir di sana kafir nggak mau haji. Makanya saya sering menekankan ya ke para pemuda, tolong dianggarkan dari sejak muda. Tahun berapa kudu daftar haji? Engke imah mah haji ngadoa ada pasti boga imah gitu. Pan rukun Islam nu kalimat lain boga imah tapi haji gitu. Dianggarkan bisi ka asup anu
kafir bahaya. Jadi teu hayang we nganggarkeun yang haji teh. Nya punten mun bahasa pun bapa mah urang mah cem kanu hajat boga we duit teh. Jang haji henteu lah gitu. Bisi-bisi gitu. Ya kalau memang enggak mampu enggak apa-apa, eta mah urusan kita dengan Allah lahnya, lain bagian ustad. Cuma ustad kan mubalik wajib mengingatkan ya, prioritaskan, bisi teu diprioritaskeun kan bahaya. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup baik, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.